Kemarin secara tidak sengaja bertemu dengan teman yang lama sekali tidak ketemu. Katanya dia sudah menelpon saya berkali-kali tidak bisa connect. Sudah berusaha WA juga tidak bisa connect. Setelah saya cek 4 nomor telepon yang dia hubungi saya, semua bukan nomor telepon saya. Jadi akhirnya ngobrol. Orang ini dulu pernah datang ke kantor sini. Dan dia pernah emosi marah mau membunuh orang. Karena dia dikeluarkan dari sebuah perusahaan atau bank. Dia pernah menjadi manajer bank di Bali ini. Dan dia dikeluarkan dengan cara yang tidak baik. Dia emosi dan dia bahkan sampai sakit, tidak bisa tidur dan sebagainya karena marahnya. Dan itu sudah berlalu begitu lama. Kemarin ketemu di Kopi Bali. Dia sedang bicara dengan mungkin tim atau pemilik daripada usaha Kopi Bali itu, dan akhirnya dia bicara dengan saya. Saya mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimana hidup Bapak? Oh, luar biasa. Dia ceritakan sekarang keberhasilan demi keberhasilan, bonus demi bonus yang dia terima. Dia sekarang tidur aja duit datang. Luar biasa. Kemudian saya tanya, Pak, ingat Bapak datang ke kantor saya dulu dalam situasi marah, Bapak membunuh Bapak dalam situasi kesulitan. Ya Pak, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya tidak keluar dari bank itu, mungkin saya tidak bisa hidup seperti ini sekarang. Jadi apa artinya? Ternyata kesulitan itu bisa menjadi batu loncatan untuk seseorang akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Nah, saya mau mengajar kepada saudara mengenai betapa pentingnya hidup disertai oleh Tuhan. Amin. Saya mau mengajarkan ini karena sekali lagi orang ini telah menginspirasi saya. Orang yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah, tidak pernah belajar di universitas, tidak punya gelar apa-apa, saudara-saudara, tapi hidupnya luar biasa. Dia menjadi orang yang dipercaya dan orang hebat di negeri adidaya. Saudara tahu yang saya maksudkan. Luar biasa. Dia kuliahnya bukan di universitas terbuka atau universitas negeri. Dia kuliahnya di penjara. Dan dia tamat langsung diwisuda jadi menteri bagian, mungkin menteri pertanian atau menjadi wakil perdana menteri. Langsung saudara, langsung keluar, langsung dikasih jubah kebesaran, langsung dikasih kereta kuda, dikasih cincin, langsung menjadi pemerintah yang bagian dari orang penting di dalam sebuah negeri yang luar biasa. Saudara tahu siapa? Yusuf. Ada minimal 3-4 kali kalimat ini diulang-ulang. Dan saya yakin ini akan menjadi pembelajaran buat kita. Saya yakin kita semua bisa belajar dari Yusuf. Kejadian 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan baik-baik ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Amin. Luar biasa ini saudara. Kalau saudara lanjut, saudara juga akan menemukan kisah yang mirip ketika Yusuf ada di dalam penjara. Dan Yusuf tidak lama setelah masuk di dalam penjara, Yusuf juga mengalami hal yang sama, yaitu dia dipercaya untuk menjadi manajer operasional penjara. Dan kalimatnya sama, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi itu yang saya mau sharing dengan saudara-saudara. Saudara, kalau saudara melihat ada kata tetapi di dalam Alkitab, perhatikan baik-baik. Tetapi itu adalah sebuah kata penghubung yang menceritakan mengenai kontras. Perbedaan antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kontras. Contoh, David pergi ke pasar, waktu dia mau membeli, ternyata dompetnya hilang. Dan dia tidak sanggup membayar apa yang dia beli. Tetapi, tiba-tiba ada Pak Robert yang berbaik hati. Dia mengelurkan uang 500.000 kepadanya. Iya kan? Jadi ada kontras. Luar biasa. Nah, mari kita akan lihat. Penulis Alkitab sedang memberikan sebuah kontras kehidupan. Di mana Yusuf ada di negeri penderitaan. Mesir bagi Yusuf adalah negeri asing. Dia di situ bukan tur, bukan piknik, bukan sedang kuliah, bukan sedang dalam keadaan melamar pekerjaan. Dia di situ terpaksa karena menjadi korban trafficking. Dia di situ dipaksa dan dia masih muda belia, dia masih teenager, masih remaja. Saudara tidak punya pengalaman, tidak punya paspor, belum ada KTP, dia di situ dalam situasi dijual. Saudara tahu bagaimana konteks atau kisah kehidupan seorang budak yang dibeli mirip seperti saudara jual binatang di pasar. Saudara dibawa di pasar,
mungkin diikat, kemudian dijual. Siapa yang mau beli Yusuf ini? Anak masih baru. Ya, masih betul-betul segar ya, belum terkontaminasi oleh yang lain-lain. Siapa yang mau beli? Ini bagus anaknya, ganteng, luar biasa. Saya kurang tahu apa yang membuat Potifar akhirnya memilih membeli Yusuf daripada budak-budak yang lain. Karena bukan hanya Yusuf saja. Kok Yusuf akhirnya yang dibeli? Saudara-saudara, saya bisa membayangkan ketika Yusuf duduk mungkin di tanah, kemudian sambil diikat tangannya menunggu pembeli. Saudara-saudara, apa yang ada di benaknya? Saya yakin Yusuf sedang memikirkan hal-hal yang barangkali dia tidak pernah bayangkan. Dia tidak tahu apa artinya jadi budak. Dia tidak tahu apa artinya tinggal di negeri orang. Dia tidak tahu apa nasib masa depannya. Yang dia tahu ialah bahwa Allah menyertai Yusuf. Nanti saudara akan menyadari bahwa Allah menyertai Yusuf. Di kalimat-kalimat yang dia ucapkan di akhir perjalanan hidupnya dia tahu hanya Allah. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, kontras di sini menceritakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Penderitaan bukan simbol bahwa Allah meninggalkan kita. Kita semua pada akhirnya harus menyadari bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam persoalan, dalam masalah yang berat, jangan sekali-sekali saudara mengatakan, Tuhan, di mana Engkau sekarang? Kita begitu mudah membuat kesimpulan sendiri. Ketika kita menderita, kita langsung mengatakan, Tuhan tidak menolong saya. Tuhan jauh dari saya. Tuhan sudah tidak berkenan dengan hidup saya. Oh Tuhan, mengapa Engkau pergi jauh dan Engkau mengizinkan saya mengalami semuanya ini? Saudara-saudara, kita membuat kesimpulan begitu cepat dan mengatakan bahwa kesulitan adalah hukuman. Siapa yang sering membuat kesimpulan bahwa kalau saya menghadapi kesulitan, ini hukuman dari Tuhan buat saya. Waktu saudara menghadapi kekurangan, oh ini kutuk dari Tuhan buat saya. Waktu saudara menghadapi persoalan demi persoalan yang datang bertubi-tubi, saudara langsung membuat kesimpulan, ini semua, ini gara-gara nenek moyang. Kalau saudara menghadapi masalah bertubi-tubi datang silih berganti, saudara sudah mengatakan ini harus dilepaskan. Ini harus dilepaskan. Ini gara-gara ini gara-gara. Kita begitu cepat membuat kesimpulan bahwa kesulitan adalah absennya Tuhan dalam kehidupan. Salah besar. Karena ada kata di sini ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di mana? Di tanah kesulitan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di mana? Di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakpastian, Allah menyertai Yusuf. Amin. Nah, saya mau menjabarkan ini lebih lanjut. Apa yang terjadi ketika Anda menderita, kemudian Anda mengatakan, Tuhan tidak menyertai saya. Yang ada adalah saudara akan mencari kambing hitam. Oh, ini saya begini mungkin karena nenek moyang saya. Saya susah begini ini karena orang tua saya. Kalau orang tua saya tidak melakukan ini, mungkin saya tidak mengalami ini. Saya mengalami seperti ini, jadi kurus kering kayak begini nih. Ini gara-gara orang-orang di sekitar hidup saya. Apa yang terjadi ketika Anda mencari kambing hitam? Anda tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Kesalahan baru akan menjadi pembelajaran ketika kita mengakui bahwa itu kesalahan. Amin. Nah, sebaliknya, ketika Anda tahu bahwa dalam penderitaan pun Allah menyertai saudara. Dalam kesulitan Allah ada di sana. Dalam keadaan menghadapi masalah problema yang Anda tidak mampu. Ketika Anda tahu bahwa Allah menyertai saudara, apa yang akan terjadi? Ketika saudara tahu dalam kesulitan Allah di samping saudara, apa yang terjadi? Ingat baik-baik, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita dalam situasi yang sulit sekalipun. Allah menyertai kita. Artinya, kalau Allah menyertai kita dalam situasi yang sulit, dalam pergumulan, dalam kesalahan, maka di dalam hidup kita ada jaminan. Dalam situasi sulit sekalipun, dalam situasi masalah sekalipun, kalau Allah menyertai saya ada tenang. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Amin. Saya mau tanya nih, mana lebih baik saudara punya segalanya dalam hidup tapi tidak disertai oleh Tuhan? Atau saudara menderita seperti Yusuf, saudara diizinkan mengalami kesulitan tetapi disertai oleh Tuhan? Jujur, Pak punya segalanya, ada rumah, ada mobil, ada semua, tetapi tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Atau Anda diizinkan menghadapi kesulitan, tinggal di kos-kosan, masih belum tentu mengenai masa depan anak-anak, jodoh juga susah dapatnya, saudara. Tetapi hidupmu disertai oleh Tuhan, mana yang saudara pilih? Kalau saya pilih punya segalanya dan disertai oleh Tuhan. Kalau itu pilihan ketiga. Jujur, saudara pilih yang mana? Disertai Tuhan, yang benar. Yang penting punya segalanya, Pak, walaupun tidak disertai Tuhan, ya kan? Jujur. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa
disertai Tuhan itu jauh lebih bagus, ya kan? Karena orang yang disertai Tuhan, Anda akan dimampukan untuk menghandle segalanya. Dan penyertaan Tuhan itu yang mendatangkan damai sejahtera. Nanti saudara akan melihat, orang yang disertai Tuhan apa yang terjadi? Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang diberkati. Dikatakan di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu, always. Orang yang disertai Tuhan selalu berhasil. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat di dalam terjemahan yang lain, saudara. His master recognized that God was with him, so that God was working for good in everything he did. Nah, di dalam terjemahan sebelumnya dibilang, God was with Joseph and things went very well with him. He ended up living in the home of his Egyptian master. Always ending up well, went very well. Di dalam terjemahan yang lain dibilang, apapun yang dilakukan oleh Yusuf selalu prosper. Ya, the Lord was with Joseph so that he prosper and he lived in the house of his Egyptian master. Prosper. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Kalau Anda hidup disertai Tuhan, ada dampaknya. Orang yang disertai Tuhan akan disertai dengan keberhasilan, prosper. Jadi ada orang yang mengatakan anointing attracts abundance. Orang yang disertai Tuhan itu menarik berkat. Amin. Walaupun di negeri kesulitan, kalau engkau disertai Tuhan, kesulitan bukan menjadi halangan untuk engkau hidup berhasil. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus melewatkan hidup Yusuf dengan kesulitan untuk memberkati dia? Bukankah Tuhan bisa langsung aja mengangkat Yusuf, langsung dipromosikan sendiri jadi orang nomor 2 di Mesir, bisa atau tidak? Tuhan bisa. Kenapa harus 13 tahun melewati kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan? Tuhan sedang menyekolahkan Yusuf di dalam sekolah kehidupan. Dan di dalam sekolah kehidupan, saudara akan melalui apa yang namanya kesulitan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.